Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Jamaah salat subuh muslimat roliman yang Allah rahmati, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan telah menjalankan ibadah yang diwajibkan pada kita berupa salat subuh berjamaah. Semogalah semua yang kita lakukan dari awal kita bangun tadi sampai saat ini dan sampai suruh nanti Allah terima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita apabila sempat kita hadir di majelis taklim seperti ini sampai waktu syuruk, Rasulullah menjanjikan pahala yang luar biasa, yaitu berupa pahala umroh dan haji tamat sempurna. Amin. Jadi nanti keluar dari sini bukan dipanggil haji, bukan, tapi dapat pahala haji. Ya, haji dedi bukan ya. Nah, kali ini saya ingin menceritakan sedikit sisi-sisi yang baik. Memang hanya ada sisi yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kan besok ada ketentuan pemerintah mengenai hari besar ya. Besok Maulid Nabi gitu. Kita sebelum mengadakan di sini ya saya duluin aja gitu. Nah, yang mau saya ceritakan ini bukan hal-hal yang baru ataupun ijma gitu, tetapi ini adalah informasi dari Allah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya buka ayatnya. Satu ayat dari surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi. Lalu ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawatlah kamu kepada dia, pada Nabi ini. Taslima dan wasalim, dan berilah salam taslima dengan yang taslim yang baik. Perintah ini jumhur ulama sepakat bahwa Nabi yang dimaksud di ayat itu Nabi Muhammad. Jadi bukan nabi-nabi lain, Pak. Nabi Muhammad. Karena Allah menurunkan nabi ke dunia ini banyak. Ketika sahabat tanya kepada Nabi, wahai Nabi, berapa sebenarnya jumlah nabi yang Allah kirim ke dunia ini? Nabi menjawab, sangat banyak. 124.000 nabi. Dari Adam sampai Muhammad. 124.000 nabi. Yang sejaman kita bisa lihat di Quran tuh. Nabi Lut, Nabi Ibrahim sejaman. Nabi Musa dengan Nabi Harun ya, saudara. Dan mertuanya siapa dia? Syuaib. Nah, mertuanya Musa sejaman. Yang lainnya enggak, menyebar ke seluruh dunia. 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu 315 rasul, nabi dan rasul. Jadi ada pangkatnya, Pak. Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Tapi ini yang 315 Nabi dan Rasul. Dari 315 ini yang namanya tercantum dan ada ceritanya dalam Quran 25. Bapak yang hafal 25 Nabi ini boleh pulang duluan. Coba. Saya kasih bonus deh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Muhammad. Ada, tapi buktiin dong. 25. Dari 25 nabi dan rasul ini, yang 5 digelari ulil azmi.
Artinya nabi yang perjuangan hidupnya luar biasa. 5. Nuh, Musa, Isa, Ibrahim dan Muhammad. Kita lihat contohnya Nabi Ibrahim, perjuangannya luar biasa. Beliau itu saking kepengen mencari Tuhan yang dia yakini bahwa ini nggak mungkin ini Tuhan ini kelihatan gitu, karena dia lalu sampai keyakinannya itu membuat dia dibakar oleh Raja Namrud. Dibakarnya bukan kayak di sini Pak, di sate itu enggak, dipakai ketapel gede itu loh. Sementara satu kota itu dibakar sama Namrud. Ibrahim dilempar ke sana. Ketika dilempar, Allah kirim tuh Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail itu rajanya malaikat, panglima perangnya malaikat. Sambil terbang, ketika dilontarkan tuh, Jibril dan Mikail nawarin, mari saya bantu. Apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah aja sebagai penolong saya. Minggir. Tuh tauhidnya begitu. Kalau kita kan enggak. Kita enggak yakin mau Allah menolong kita, yakinnya sama ATM ketinggalan, handphone ketinggalan, resah hati kita. Ya kan? Nah itu. Jadi Ibrahim, kemudian Nuh juga diberikan ujian luar biasa. Umurnya 1230 tahun. Berdakwahnya 950 tahun. Nabi Nuh itu. Tapi umatnya cuma 80. Jengkel enggak, Pak? Kata Nuh di surat Nuh, "Ya Allah, aku berdakwah siang dan malam tak henti-henti. Tapi kenapa mereka cuek ya?" Gitu. Komplain Nuh. Lalu akhirnya ditantang sama umatnya. "Hei Nuh, kalau kamu nggak berhenti berdakwah, kami akan bunuh kamu." Nah, lalu berdoa lagi sama Allah. Allah bilang, "Dah, bersihkan semua umatmu, ajak dia ke kapal, bikin mihrab, bikin kapal, semua binatang masukin, semua seluruh bumi ini orang kafir, dihabisin sama Allah." Jadi ujian seorang nabi itu berat. 2, Nuh. Terus Musa, apalagi Musa. Kisah nabi yang paling banyak dicantumkan dalam Quran Nabi Musa. Dari mulai dia ada di buayan, dibuang sama ibunya, sama kakaknya ke sungai itu, di keranjang, sampai dia menyeberang laut yang laut ditutup. Jadi perjuangannya luar biasa. Lalu Nabi Isa adalah nabi termuda yang semasa hidupnya tidak pernah merasakan punya istri, punya rumah, makanya daun-daunan. Tapi dikasih Allah mujizat, bisa menyembuhkan, menghidupkan orang mati dan sebagainya, sehingga dia dianggap Lord, dianggap Tuhan. Dikejar-kejar pula oleh Pilatus, oleh Romawi, disalib dan sebagainya gitu, menurut mereka. Nah, lalu Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad ini. Jadi urutannya begitu, 124.315 Nabi dan Rasul 5 ulil azmi. 25 yang disebut dalam Quran dan hadis. 5 ulil azmi. Dari 5 itu yang kita mesti nyebut tiap hari namanya 2. Nabi Ibrahim dan Muhammad dalam sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya itu. Nah, dari 2 itu Nabi kita yang terakhir digelari ini khataman nabiyyin, penutup para nabi terakhir. Makanya Bapak kalau ada dai suka baca di depan baca syahadatnya ditambah tuh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi gak ada Tuhan Allah wahdahu, yang satu la syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abdinya dan rasulnya. La nabi ya ba'dah, tidak ada nabi setelah dia. Itu akidah, Pak. Jadi kita mesti jangan mengucapkan, kita mesti meyakini gak ada nabi setelah dia. Makanya ketika ada banyak orang mengaku nabi setelah nabi, batal demi hukum. Nabi belum kering, jenazahnya di kuburan, sudah ada orang yang ngaku nabi, Pak. Namanya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini pengikutnya banyak. Sekarang kita lihat Musodek ngaku nabi. Musodek kan uang bulu tangkis. Sayuti di Tasikmalaya ngaku nabi, Kang Cukur. Jadi banyak yang ngaku nabi. Tapi kita keyakinannya sekarang Nabi Muhammad, nabi terakhir kita. Nah, yang mau saya ceritakan di sini, mari kita reposisi. Reposisi itu kita mengambil jarak, melihat dari kacamata syariat siapa itu Muhammad dan bagaimana kita terhadap dia gitu loh.
Bapak bayangkan nggak? Itu ayat itu khusus buat Nabi Muhammad. Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Cara Allah bersalawat agak antik nih. Allah memuliakan Nabi. Allah memuliakan Nabi dengan memerintahkan sesuatu dan menjanjikan sesuatu. Contoh, ini yang Pak Tri hafal nih. Ayat mengenai tahajud, Pak Tri. Wa minal laili fatahajjatna bihi nafilatan lak. Ini untuk Rasulullah aslinya. Asa ayabasaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di tengah malam itu bangun kamu untuk tahajud. Nafilatan lak sebagai tambahan bagimu. Tambahan itu buat kita sebenarnya. Lembur itu buat kita karena kita kurang pahala. Tapi buat Nabi tambahan. Sehingga Allah itu Nabi kemudian menerima berita ini, menganggap bahwa tahajud wajib baginya. Maka Allah janjikan, kalau kamu laksanakan itu, mudah-mudahan kamu dapatkan maqama mahmudan. Namanya Muhammad, makomnya mahmudan, terpuji. Gitu. Jadi Nabi istimewa. Nah, kalau malaikat bersalawat kepada Nabi, malaikat memohonkan ampun buat Nabi. Mohonkan ampun, Pak. Setiap saat. Bahkan kalau Bapak buka Az-Zumar ayat terakhir tuh. Rasulullah itu akhirnya ditaruh di VIP, melihat di ars malaikat bertawaf gitu, sambil kan mohonkan ampun untuk Nabi. Betapa mulianya ini orang. Jadi nggak salah kalau banyak ulama yang menyebut Nabi kita Muhammad SAW sebagai khairul khulqi, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Ya. Kalau kita gimana berselawatnya? Karena ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, kita dipanggil mukhatabnya tuh kalau ada kata-kata ya itu wahai. Nah, berarti lihat mukhatabnya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, nah kita ya ayyuhalladzina amanu. Kita merasa enggak terpanggil, Pak? Merasa, karena waktu kita bulan Ramadan aja kan terpanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Ini juga ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah. Nah, Bapak kalau teliti, ternyata kita enggak tahu cara berselawat. Enggak tahu loh, Pak. Sehingga kita balikin ke Allah itu. Karena waktu turun ayat ini, Nabi ditanya sama sahabat, "Hai Nabi, kami udah biasa bersalam kepadamu." Ya kan salam ya. Nabi lewat, assalamualaikum Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah biasa. Tapi turun ayat ini kita disuruh bersalawat. Gimana caranya Nabi? Kalau Allah kan tadi memuliakan, menaikkan derajat. Kalau malaikat memohonkan ampun. Kita gimana Nabi? Pertanyaannya hebat nih sahabat nih. Lalu Nabi berkata, "Kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim." Bareng ditanya cara bersalawat gimana kepada beliau, beliau bilang, "Katakan kamu." Kita suruh berdoa nih, "Ya Allah, berikanlah salawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad dan kepada Ibrahim." Jadi kita nggak tahu cara kita bersalawat. Kita minta lagi kepada Allah, berikanlah kemuliaan kepada dia. Ini. Tapi jarang orang yang mau menjalankan ini kan. Ya, kita mungkin cuma di tahiyat aja melakukan itu. Padahal ada salawat itu yang mesti kita lazimkan. Ya. Kapan kek habis zikir sore ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya itu. Laksanakan. Kedua, caranya kemudian kalau kita mau dianggap bersalawat kepada Nabi, ketika ada nama Nabi disebut, maka balaslah dengan salawat. Ini dalilnya mana? Jangan dibuat-buat dong Ustaz, bukan. Ada dalilnya. Waktu bulan Sya'ban, satu tahun ada bulan Sya'ban, Rasulullah khutbah Jumat. Lalu ketika mulai mimbarnya kan ada tangganya Pak. Naik tangga itu, Jibril datang. Sahabat nggak ngeliat. Lalu Jibril berdoa, "Rohima anfu au ba'udan." Sungguh celaka dan merugi. Dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang masuk bulan Ramadan enggak dapat ampunan Allah. Nabi ngomong, "Amin." Doa yang kedua, "Rohima anfu au ba'udan." Sungguh celaka dan merugi orang yang disebut namamu Muhammad tapi tidak mau menjawab dengan salawat. Nah, jadi kita rugi. Kalau saya bilang sekarang Nabi Muhammad
Bapak jawab sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi. Allahumma sholli alaihi. Boleh, apa aja silakan. Kayak di pesantren-pesantren tuh Pak, kalau Muhammad sallallahu alaihi. Nah, itu. Pokoknya jawab. Itu artinya kita sudah melaksanakan perintah Allah yang tadi itu. Ya, ya. Paham ya? Jadi itu adalah sikap pertama kita. Karena kenapa sih Muhammad diistimewakan seperti ini? Mari kita reposisi. Reposisi pertama, perlu diketahui, mohon maaf ya bagi bapak para pecinta habaib atau siapapun. Ada informasi dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu memang seorang laki-laki, tapi seorang laki-laki yang tidak dikaruniai nasab. Apa itu nasab? Nasab itu anak laki-laki. Jadi kalau kita mau lihat, mohon maaf Pak Ustadz, itu bapaknya siapa Pak? Pak Kasman tuh? Bukan? Basir. Usep bin Basir. Berarti Pak Usep itu nasabnya ke Basir. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada ayahnya, karena maaf, anak di luar nikah, maka nasabnya ke ibu. Itu namanya walad. Jadi yang melahirkan walad, anaknya namanya Walid. Gitu. Jadi nasab. Nah, Al-Quran menginformasikan Muhammad itu memang dikaruniai anak laki-laki, tapi mati muda. Qasim, Thohir, Ibrahim yang laki-laki, Ruqayyah, Zainab, Fatimah yang perempuan. Yang 5, Qasim, Thohir mati di usia bawah, remaja. Lalu siapa? Ibrahim dari Maria Qibtiyah, istrinya yang ke-11. Rasulullah punya anak namanya Ibrahim, orang Romawi itu Pak. 6 bulan meninggal. Habis kan? Nah itu yang di orang-orang Mekah kafir tuh menggelari beliau Abtar. Abtar, sedih Rasulullah. Abtar itu maaf artinya mandul. Maka turunlah surat Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya aku telah beri kamu nikmat yang banyak Muhammad. Fasholli li rabbika. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, orang-orang yang membenci kamu, huwal abtar, dia yang mandul, dia yang putus. Allah hibur dengan ayat abtar. Nah, konsekuensi dari orang nggak punya nasab, walaupun punya anak perempuan, jadi nggak bisa ada orang laki-laki lain mengaku itu bapaknya, nggak bisa. Nah kita lihat sekarang banyak orang pihak, saya nggak sebut namanya, mengaku keturunan Nabi, zuriatun Nabi. Salah Pak. Karena nanti ngelacaknya kemana? Ngelacaknya ke sampai Hasan dan Husain. Hasan mati muda, Husain yang masih punya keturunan kan. Tapi Husain ke atasnya siapa? Ali bukan Nabi Muhammad, Fatimah yang Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang turunan Husain itu sebagai bernasab kepada Rasulullah. Ini mesti diakui dulu karena Islam menganut patrilineal, garis keturunan nasab dari laki-laki. Gitu. Kalaupun laki-lakinya nggak ada karena hamil di luar negeri atau apa, udah mencontohkan Al-Quran. Nabi Isa kan nggak punya bapak kan, maka Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Gitu ya contohnya. Jadi ini perlu juga saya tegaskan supaya jangan ada kita percaya 100% pada orang yang mengaku saya turunan Nabi. Nabi siapa? Saya juga ini saya turunan Nabi, saya Nabi Adam tapi Nabi Adam. Dan sekarang kebetulan Nabi Adam rumahnya di Pondok Indah Pak. Istrinya namanya Inul. Kumisnya tuh Pak. Lihat nih, saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad itu, ini ayatnya nyebut Muhammad loh Pak. Nyebut Muhammad ayatnya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Yo, kenapa Allah bilang begini? Ada kalimat negasi. Artinya jangan kamu anggap dia Muhammad. Dan Allah tidak kepingin Rasulullah punya keturunan laki-laki yang nantinya akan disembah-sembah Pak. Saking mulianya beliau. Kita kan lihat kan di sini, di mana, di tanah air lah. Kalau ada orang sedikit pakai sorban, Arab mancung. Kalau saya kan pesek nih Pak, kayak jabu air. Mancung-mancung, udah
cucu Rasulullah katanya. Subhanallah, itu namanya gulu. Gulu itu terlampau menghormati sampai berlebihan. Jangan, Pak. Jangan ya. Nah, teruskan. Jadi dia bukan seorang bapak seorang bapak dari laki-laki di antara kamu semua itu. Walakin, nah kalau ada kata-kata walakin dalam Quran, artinya sebenarnya walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad itu Rasul Allah. Nah, di sini kita mulai kita hormat. Beliau utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini yang nyatakan Allah. Surat 33 ayat 40. Kita cek di rumah. Allah menyatakan. Pertama ya, jadi posisi beliau kita jelas. Kita ini ada umat Islam, nabinya ada namanya Muhammad, dan dia tidak melahirkan keturunan yang nasab itu. Sehingga dia janganlah kita menghormati orang-orang yang mengaku keturunannya. Udah, sampai situ dulu. Tapi Allah tegaskan dia Rasulullah dan dia penutup para nabi. Jadi, dan konsekuensi dari Rasulullah, maka dia bergelar nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, khataman nabiin, berarti dia itu bagian kalau di keluarga bungsu, nabi bungsu, nabi ragil. Tapi hebatnya Allah memberikan ini keistimewaan, walaupun ragil, walaupun bungsu, paling ujung nih kedudukannya. Nabi bilang, tadi Jibril memberitahu padaku, Allah menetapkan aku sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Artinya pemimpin para nabi dan rasul kelak di hari kiamat nanti. Jadi nabi yang 124.000 baris, paling depan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Dong Pak, jawab Pak. Bayangkan tuh hebatnya orang ini. Ya. Jadi dia nanti akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Tahu digelar seperti itu ketika dia dimi'rajkan. Bapak lihat hadisnya yang panjang di Bukhari. Waktu Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah mimpin sholat, bertemu ruhnya para nabi, mimpin di belakang, di belakang para nabi semua, beliau mimpin sholat, baru naik ke atas. Ya, jadi itu pertama, posisinya jelas ya, beliau bukan tidak menurunkan nasab, dan beliau Rasul Allah dan beliau penutup para nabi. Yang kedua, beliau manusia biasa. Jadi jangan dianggap ini nabi terbuat dari apa nih ya? Jangan-jangan setengah malaikat, setengah apa itu ya? Dalam Al-Quran, kata-kata manusia itu ada 4. An-nas, al-insan, bani Adam, dan bashar. Bashar itu makhluk yang makan, yakulun at-ta'am, yang jalan-jalan ke pasar, menikah. Nah itu Rasulullah. Ini yang negesin Allah sendiri. Ya, suratnya di surat Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun, Muhammad disebut lagi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi dia bukan makhluk yang dibedakan, manusia biasa. Nah, ciri-cirinya manusia biasa adalah wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah aku utus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan mereka sungguh makan makanan dan jalan-jalan ke pasar. Ya bisnis juga, dagang juga, apa juga. Jadi jangan kita anggap ini masih manusia setengah dewa. Balik lagi bahwa di tanah air kita di Asia Tenggara ini banyak orang yang memuja orang karena kesaktiannya, kenapa enggak? Nabi aja enggak begitu kok. Ya, gitu Pak ya. Ya, itu yang ciri-ciri tadi di Al-Furqan ya. Kemudian Nabi sendiri kemudian disuruh ngomong loh sama orang. Kalau orang udah dengan jabatan tinggi disuruh merendahkan diri di hadapan orang lain enggak mau, Pak. Tapi ada ayat yang Nabi disuruh ngomong pada orang lain bahwa saya manusia biasa. Kul innama ana basyarum mislukum. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Katakan Muhammad, saya hanyalah manusia biasa seperti kamu, mislukum.
Coba berat nggak Pak kalau Bapak udah dinaikin pangkat jenderal bintang 5 masih sempat bilang saya cuma prajurit? Pasti gengsi. Kalau Muhammad nggak, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Saya cuma manusia biasa seperti kamu. Tapi bedanya sama kamu, yuha ilayya. Saya tiap hari dapat wahyu. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sebagai komputer, tiap hari dia diinstal software sama Allah. Dan software paling utama, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku selalu diinstal sama Allah bahwa Allah itu satu. Dan inilah dakwahnya para nabi. Ya, jadi yang kedua, manusia biasa dia. Yang ketiga, ini yang gawat. Rasul posisinya adalah sebagai contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, yang disebut Rasulullah itu Muhammad, uswatun hasanah, contoh yang baik. Kenapa kita perlu contoh yang baik? Coba Bapak yang sering jalan-jalan ke mall gede, macam Makro, Lotte, Carrefour, segala macam. Nanti kalau Bapak udah ambil trolinya itu, biasanya di sebelah kanan troli itu ada satu counter yang isinya mbak-mbak tukang nitipin barang loh, atau ngambil hadiah kita. Kalau kita belanja banyak kan dapat hadiah. Nah, di belakangnya mbak itu ada foto. The best employee this month. Karyawan terbaik bulan ini. Ada fotonya, senyum dia. Ngapain dipajang? Buat contoh. Sehingga karena dia dikasih hadiah tuh ke perusahaan 3 juta, 5 juta. Jadi yang lain nganga. Saya mau seperti itu. Nah, Allah turunin ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Gunanya buat contoh Rasul gitu. Dicontoh, ya. Sebab semuanya itu di sisi kehidupan Rasulullah pasti baiknya, uswatun hasanah. Ya. Lalu ini juga kita posisiin ya. Rasulullah adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Jadi kita ini bingung Pak. Kita nggak berasa padahal ini. Tapi Allah dalam surat Al-Baqarah 165 ya Pak Luit, mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu kata Allah nih sangat cinta pada saya. Kata Allah loh. Nah kita kalau ditanya, cinta lo sama Allah? Nggak tahu. Nah, untuk ngebuktiin kita cinta sama Allah, Allah kasih. Dalam surat Ali Imran 31, Allah berfirman, Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang di Nurul Iman ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku. Muhammad sudah ngomong gitu. Nah, jadi contoh tadi sekaligus bukti kali kita mau mencontoh Rasulullah, kita membuktikan cinta kita pada Allah. Kan hebat Pak. Kita Muhammad dijadiin model bagi kita supaya kita dapat bertindak di hadapan Allah, melakukan amal soleh dengan cara mencontoh Nabi. Dan terakhir, kita tidak dikatakan sempurna beriman kalau belum sanggup mencintai Nabi. Oh, berarti ini makhluk gawat nih Pak. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mim walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna kamu punya iman sampai kamu sanggup mencintai aku melebihi cintamu pada bapakmu, anakmu dan seluruh manusia. Gawat tuh Pak RT. Iya. Jadi kalau kita sampai sekarang maaf ya, belum tahu nih kita cinta sama Nabi sama Allah, gawat Pak. Karena berarti iman kita belum sempurna. Terus masih setengah jam Pak ya? Baru setengah jam. Semenit lagi lah ya, insyaallah. Kan ngomong juga gini Pak, tangan cuma satu nih. Nah kemudian Nabi Muhammad ini Allah terangkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Kalau selama ini kita di madrasah, barangkali Pak Hendra madrasah juga ya. Saya di Pejamongan madrasah soalnya.
tiap sore. Kita lagi 4 sifat Nabi ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya kan? Sidik itu jujur, amanah ya menyampaikan amanat, terus tabligh itu menyampaikan ya, kalau amanat menerima titipan dan melaksanakannya. Kemudian fatonah cerdas. Itu enggak julukan dari para ulama itu. Tapi Al-Qur'an sendiri menerangkan sifat Nabi Muhammad nih. Kita lihat ya, sifat-sifat Nabi Muhammad ini ada terdapat dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu Muhammad tadi. Sifatnya berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi Rasulullah itu nggak boleh lihat umatnya menderita. Contoh, beliau kalau sholat subuh lewat Nusa Indah itu Pak, Nabi Muhammad Nusa Indah itu kan ada banyak tingkat tuh. Ada nenek-nenek Yahudi nggak demen sama Muhammad tuh. Tiap Muhammad lewat subuh nih, Muhammad nengok kan Muhammad. Kadang-kadang kayak pas subuh tarik dulu, cemplungin ludahnya. Rasulullah cuma melapa aja, sholat masjid tiap hari sampai sebulan, kok nggak ada ludah? Rasulullah kangen sama ludahnya Pak. Kita enggak, kalau kita tuntut polisi, laporin polisi. Rasulullah kangen, nanya sama orang itu ibu-ibu di sana yang rumahnya tingkat itu, di mana sekarang? Sakit keras ya Rasul. Sakit ya. Kenapa Rasul? Nggak apa-apa. Subuh berikutnya beliau membawakan makanan. Assalamualaikum. Nggak ada yang buka sendiri akhirnya. Suapin, dikompres gitu. Ini ibu udah gemeter aja ya, kena dagu nih. Kompres. Yang sehat ibu ya. Nanti kalau ibu udah sehat, tolong ludahin saya lagi. Tapi yang mau saya ambil dari cerita ini bukan soal ludahnya. Bagaimana Rasulullah mendengar ada sahabatnya sakit, mendadak bawain makanan. Berat rasanya hatinya ngelihat umatnya menderita. Satu itu sifatnya. Kedua, dia sangat ingin umatnya selamat. Jadi harisun alaikum, sangat ingin umatnya haris itu selamat dunia, selamat akhirat. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, dia sangat penyantun dan penyayang kepada umatnya. Itu sifatnya. Jadi dia orang lembut Pak, lembut, nggak kayak saya, ya lembut. Terus, tapi kemudian ada tapi ini, sifat di ayat lain disebutkan Rasulullah itu punya sahabat-sahabat yang mencontoh dirinya. Dirinya itu punya sifat gini, asyidda'u alal kuffar, tegas sama orang kafir, ruhama bainahum, tapi sesama mukmin saling berkasih sayang. Jadi jangan melampiaskan emosi gitu, jangan, tapi saling berkasih sayang. Itu sifatnya. Kemudian sifat yang berikutnya, simahum fi wujuhim min asari sujud. Saking seringnya dia sujud pada Allah, entah di tahajud, di apa, salat sunnah, sampai-sampai di jidatnya itu fi wujuhim ada tanda bekas sujud. Tapi Bapak jangan sampai rumah jangan bikin sendiri, entar ada tembok jedotin gitu. Jadi ini natural Pak, natural. Saya nggak punya sampai sekarang, bingung. Ya. Jadi kelihatan begitu sifat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Itu sifatnya. Itu kan nggak tercantum dalam hadis tuh Pak. Nah, sifat yang terakhir Allah yang kasih langsung kepada Rasulullah. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad la'ala khuluqin azim, punya akhlak yang agung. Azim hanya dijuluki untuk Allah, untuk Quran. Al-Quran azim, Allah astaghfirullahalazim, artinya agung. Nah, Muhammad ini manusia tapi dinisbatkan kepada azim gitu. Punya akhlak yang budi pekerti yang agung. Akhlak yang agung ini ketika Aisyah ditanya, Rasulullah kayak apa sih akhlaknya? Kata Siti Aisyah, kata istrinya, Rasul itu Quran berjalan. Seluruh Quran itu ada di Rasulullah gitu. Ini saya kasih contoh. Pernah seorang istri Rasulullah bersaksi bahwa suaminya ini Muhammad SAW
la yatakallama illa yatabassama. Tidaklah dia, suamiku ini, berkata-kata terkecuali kata-katanya itu disertai senyum. Susah gampang? Susah. Kita kadang-kadang senyum tuh bisa bikin bahagia orang, Pak. Tadi Pak Hendra ketika ketemu saya, bongkol saya sambil senyum, ya Allah, lega saya. Kalau dia datangnya apa loh? Ya, saya nggak bisa ceramah, saya terancam gitu. Iya Pak. Begitu. Ya, jadi akhlak Rasulullah dari senyumannya udah begitu. Dan kalau beliau dipanggil lagi berjalan, saya jalan nih, panggil, ayo, gitu. Kalau Nabi nengok sama badan-badannya, Pak. Kalau kita enggak, apaan sih lo manggil-manggil? Kalau ini sama badan-badannya, ya ada apa? Pernah Nabi itu dipanggil sama orang, katanya orang ini minta tolong. Nabi keluar dari rumahnya, jaraknya di sini ke Pasugeng lah. Sampai sana orang itu bilang nggak jadi. Rasulullah pulang sambil senyum. Pagi lagi, hai Nabi, datang lagi. Nggak jadi Nabi 3 kali. Yang keempat, Siti Aisyah tanya, kenapa kau begitu? Kenapa kau nggak marahin dia? Kan dia lagi mainin kamu berarti. Jangan. Saya lagi mencoba hidup bertetangga yang baik. Orang manggilnya kita datang. Gitu. Kalau kita enggak, Pak, udah deh. Jauh kita sama Nabi. Ya. Udah, terus hal penting yang kita garap mengenai Nabi ini, tujuan Nabi diutus ke kita itu apa? Dalam Quran sebenarnya Nabi itu tujuannya diutus yang utamanya sebagai 3 dikasih pakatnya. Basyiro, nadhiro, dan syahida. Basyiro artinya Nabi membawa kabar gembira. Nadhiro, Nabi membawa peringatan. Syahida, Nabi jadi saksi buat kita semua nih. Dalam beberapa kitab hadis syarah Muslim bahkan disebut bahwa Nabi dalam wafatnya sekarang tetap dikasih hak sama Allah untuk memantau umatnya. Memantau umatnya sekarang ini, memantau itu dari jauh. Ya. Nah, syahidah itu. Nah, basyiro wa naziro, Bapak bisa lihat apa yang dibawa oleh Nabi. Kabar gembira apa yang dibawa oleh Nabi. Naziro, apa yang Nabi peringatkan kepada kita. Nah, ini semua dirangkum dalam satu ayat Al-Kahfi ayat 2. Liyunzira qauman ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun hasanah. Al-Qur'an ini turun oleh Nabi, dibawa lalu diucapkan kepada umatnya untuk memperingatkan bahwa ba'san syadidan min ladunhu, akan ada azab pedih dari Allah, dan memberikan kabar gembira bahwa untuk orang-orang seperti kita yang beramal soleh akan dapat ajrun hasanah, pahala yang baik. Itu ya, fungsinya itu. Basyiran, syahidan, dan nah. Lalu kedua yang mungkin Bapak belum tahu, ya mudah-mudahan udah tahu lah, saya salah paham nih mungkin ya. Nabi Muhammad diutus itu bukan untuk orang Islam saja, tapi Allah menyatakan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Jadi kalau ada pihak-pihak di luar Islam yang mencela Nabi Muhammad, dia mencela nabinya sendiri itu, Pak. Biar aja, nggak usah marah itu. Nanti ketemu Muhammad di hari kiamat malu dia. Nah, ini ayatnya ada di surat As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah aku utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak ngerti. Jadi Muhammad itu nabinya seluruh umat. Makanya di Quran ada juga ayat yang mengkhotobnya seluruh manusia. Contoh, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah tuh, udzur rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ini ayat untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Atau Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah ngomongnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshu salam wa atimu ta'am, manusia. Jadi
Al-Quran ini kalau dibaca sama orang non-muslim lalu dia dapat hidayah, pasti masuk Islam gitu. Karena nabinya bukan buat kita doang, buat orang-orang lain juga. Kemudian barangkali hampir terakhir, Nabi Muhammad diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Untuk rahmat. Pada waktu Nabi Muhammad belum lahir, setan atau jin kafir itu kerjaannya tuh nangkring di langit, Pak. Mencuri dengar berita-berita langit. Kan Allah kalau tapi takdir nih, hari ini Pak Hendra ulang tahun, saya panjangkan umurnya, kata Allah. Saya panjangkan umurnya, soalnya kan panjang umurnya, nyanyi gitu. Nah, saya panjangkan 20 tahun lagi. Itu berita. Sampai ke Jibril ngumumin kepada manusia dan sebagainya, pada malaikat penduduk langit, itu bisa didengar. Dari situ lalu jin ini ngirim berita itu ke dukun-dukun. Nanti diatur jin ini membisikkan yang ulang tahun itu supaya ke dukun ini gitu. Minta jimatnya supaya panjang umur, padahal udah tahu gitu. Nah, berita itu tapi dipalsuin dengan nah, mulai Rasulullah lahir tuh setan itu sama Allah kalau dia ada di langit dilempar dengan bintang-bintang, dirajam namanya. Makanya kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada Allah dari setan yang dirajam. Dan sejak saat itu nggak ada lagi makhluk selain malaikat yang bisa mendengar berita takdir di langit. Itu kemuliaannya Muhammad, rahmat bagi semua alam. Beliau juga dikaruniai beberapa mukjizat yang kita tidak menjadikannya sebagai berita besar. Contohnya, beliau tuh ngerti bahasa binatang, Pak. Nabi Muhammad tuh ngerti bahasa binatang. Kalau di Al-Quran yang mengerti bahasa binatang Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Tapi itu pun hanya dialog antara Sulaiman dengan semut. Dia mendengar semutnya yang mau diinjak-injak sama dia, minggir jangan sampai Sulaiman injak kita itu. Satu lagi ketika dia bertanya kepada pasukan burung, di mana Hudhud berada, kan? Pasukan burung gitu. Artinya yang lainnya kita nggak tahu. Nabi Muhammad pernah banyak riwayat. Contohnya ketika beliau itu menyatakan, aku dan Allah melaknat orang-orang yang suka menyiksa hewan. Suatu hari beliau sampai di suatu kampung, dengar ada yang nangis. Beliau lihat, onta lagi nangis, nyender. Terus beliau ngusap-ngusap begini, kenapa kamu? Tapi sahabat kan dari jauh ngeliatnya. Rasulullah ngapain tuh? Cerita Rasulullah. Gini, saya tanya cerita gini nih. Udah balik badan, Rasulullah bilang, siapa yang punya onta ini? Orang diam semua, takut karena Rasulullah wajahnya merah gitu. Siapa yang punya? Saya, Rasulullah. Penuhi haknya, kasih dia minum dan makan. Dia baru saja bilang sama aku, dari pagi sampai siang ini kamu menyuruh dia berjalan bawa beban banyak gitu. Kelepek-kelepek tuh orang, Pak. Nah, itu artinya Rasulullah diperdengarkan. Ya kan? Artinya mujizatnya banyak. Tapi Islam, saking kita tidak mau gulu, jangan sampai kita seolah-olah Rasulnya setengah dewa itu. Itu biasa saja menanggapinya. Oh, yang penting ini makhluk istimewa. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa, ya. Nah, terakhir sekali dan ini sebagai penutup, diutusnya Rasulullah tujuannya adalah sebagai penyempurna kemuliaan akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan. Silakan. Ya, orangnya. Nambah juga boleh. Iya. Gelar Rasulullah. Ya. Atau Nabi itu sesuatu yang given. Ya. Atau memang dia sama dengan yang lain. Seperti artinya ketika penyempurnaan zatnya juga dia fa'ala ma'budurah wa taqwa. Ya. Apa
apakah dia juga termasuk itu gitu? Atau dia given saja, jadi cuma takwa saja yang diberikan pada calon nabi. Oh, saya paham pertanyaan. Karena kalau kita lihat kan sejarah nabi itu kan beliau kan juga sangat luar biasa ya, artinya dari kecil tinggal bapak ibunya, kemudian banyak pilihan juga untuk beliau gitu, untuk melakukan hal yang takwa ataupun yang sebaliknya gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya kalau kita baca sejarahnya juga beliau beberapa kali itu berjalan ke Gua Hira. Ya, tentunya di situ ada sesuatu yang beliau lakukan sehingga akhirnya mendapatkan beliau menjadi dapat wahyu lah gitu. Nah, itu yang pertanyaan saya, apakah itu given atau memang usaha beliau sehingga menjadi nabi? Baik. Kemudian yang kedua, tadi ada kita kan diminta ada ayat untuk bersalawat kepada nabi. Ya, yang tadi. Tapi tadi kita cerita juga di Al-Kahfi ada bahwa nabi itu orang biasa. Itu kan seperti kontradiksi gitu. Bagaimana? Nah, baik. Yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama itu, apakah gelar Rasul itu given? Gelar Rasul itu sebenarnya gelar biasa saja, seperti kita menyebut GoFood itu loh, kurir. Dia disebut Rasul karena diutus. Kemudian dia yang diutus apa? Orangnya membawa apa? Membawa risalah. Gitu. Jadi itu gelar biasa saja itu. Tapi untuk mencapai gelar itu, apakah dia mengusahakan dirinya? Itu ya. Dan apakah memang given? Givennya itu Bapak bandingkan tadi dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nabi dikatakan dalam Al-Quran untuk mendapatkan gelar Nabi itu istimewa. Allah sendiri bilang begini, la nufariqu baina ahadim mir rusuli. Antara Rasul dengan Rasul, Nabi dengan Nabi kami nggak bedakan, ya kan? Nggak bedakan. Tapi mereka sendiri dapat keistimewaan. Mereka adalah orang-orang dalam barisan yang tidak sama dengan orang biasa. Pertama, mereka terjaga dari dosa. Nah, berarti fa'alhamaha itu dikasih fujuroha wa. Tapi yang bagian fujuroha, bagian dosa dipampet gitu loh sama Allah. Terjaga dari dosa. Bedanya apa sih orang maksum bukan? Gini, orang terjaga dari dosa, ketika dia mau melakukan dosa, Allah cegah atau Allah peringatkan langsung. Kalau manusia kayak kita ini nggak ada peringatan itu Pak, bablas saja Allah biarkan itu. Contohnya Rasulullah itu kan pernah didatengin sama pembesar-pembesar kafirin Quraisy yang pengen tertarik masuk Islam. Bos-bos lah Pak. Kalau sekarang di sini mungkin Pak Herman, ya, Herman RW, datang kelilingin. Tiba-tiba ada sahabat Rasulullah yang buta, namanya Abdullah bin Maktum. Kepengen juga denger ngajinya Rasulullah. Karena Rasulullah lagi dakwah tuh sama orang-orang kaya. Nah Rasulullah melihat Abdullah bin Maktum datang, assalamualaikum, mukanya masam. Ya kayak kita lah, lagi ada bos-bos datang office boy itu, ngapain ya? Nah kalau Rasulullah cuma masam aja. Maka turunlah surat Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Anja'ul a'ma, ketika orang buta datang padanya. Lalu Allah memperingatkan, apakah kamu yakin orang-orang yang bos yang kamu ngomong sama kamu itu pasti lebih mulia daripada orang yang buta itu? Nah ini kan gejala salah kan buat kita kan. Menurut Bapak Rasulullah salah nggak waktu itu? Dia masam gitu. Hah? Jawab aja. Menurut Bapak salah nggak Rasulullah? Hah? Tidak. Yang di masamin orang buta. Orang buta nggak ngelihat, sehingga dia nggak tersinggung. Apa yang Rasulullah nggak salah, paham nggak? Tapi bagi seorang Rasul dan Nabi nggak boleh berbuat begitu. Dia netral dengan semua umatnya. Makanya Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Gitu. Allah peringatkan langsung turun ayat itu, baru Rasulullah sadar. Diajak juga Abdullah, ayo kenalin nih buat begitu. Jadi dia dibebaskan dari dosa. Itu istimewanya seorang Nabi. Jadi givennya di situ, given dia. Dia memang dia tidak mengusahakan, tapi dia dituntun oleh Allah melalui hidayah agar jadi irhas, punya kemampuan sebagai calon Nabi. Nah, calon Nabi dulu nih, irhas, punya keistimewaan, baru diangkat jadi Nabi. Kalau Musa di gunung di Bukit Muqaddas, kalau si
Rasulullah di Gua Hira itu bertahanus gitu. Nah, langkah tahanus ini bukan atas kemauan sendiri juga. Karena seperti Nabi Ibrahim, beliau senang menyendiri gitu untuk bersyukur segala macam. Datanglah Jibril, Muhammad, Iqra. Rasulullah juga menanggapinya, Nabi Qori, Iqra. Gitu. Jadi itu bukan hanya given, super given yang tidak diusahakan, tapi Allah sebelum memberikan given Rasulullah itu tetap ada hidayah menuntun dia supaya jangan ada perbuatan dosa. Karena seorang nabi atau rasul pasti harus dicontoh oleh umatnya. Gitu, Pak Dwi. Yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua yang itu salawat dan tadi di Al-Kahfi ya. Oh iya. Sebetulnya nggak ada kontradiktif ketika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan gini. Yang di Al-Kahfi kan kul innama ana basyarun mislukum. Katakan Muhammad, aku tuh kepada orang-orang bahwa aku tuh manusia biasa seperti kamu. Itu cuman Rasulullah diinstal rasa tawadu. Pangkatnya itu tinggi itu Pak. Tapi disuruh merendahkan hati rendahkan. Saya masih manusia biasa. Saya juga menikah kok. Saya tertarik sama perempuan. Saya juga makan kok. Saya juga makan kambing juga kayak kamu gitu. Tapi pangkat saya orang yang mendapatkan wahyu. Wah gitu. Bukan wahyu sujudi Pak, itu saya ya. Ini wahyu beneran, wahyu ilahi namanya gitu. Ya itu Pak ya. Nah kalau surat apa tadi? Surat yang salawat, kita memang nggak bisa. Kita akhirnya nggak tahu sampai sekarang Pak. Kita ini dalam kedudukan kita sebagai umatnya bersalawat itu ngapain? Buktinya apa? Rasulullah nyuruh kita kalau kamu orang sahabat tanya, gimana cara bersalawat? Gini cara bersalawat. Kita berdoa lagi minta Allah kasih salawat. Artinya kita nggak tahu. Saking misterinya ini orang gitu. Makanya Nabi menuntun, udah kalau kamu disuruh salawat diperintah dalam Al-Quran itu, maka bacalah. Ya Allah, berilah salawat pada. Gimana? Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita minta kepada Allah bersalawat. Padahal itu diperintah bersalawat gitu loh. Jadi memang nggak kontradiktif Pak. Sudah pada makomnya gitu semua. Gitu Pak. Ada yang lain? Pak. Iya, silakan Pak Indra. Ini seperti kembali lagi di belakang nih, permasalahan Rasulullah itu yang tidak punya garis keturunan dari laki-laki. Ya, baik. Tetapi di dalam dakwah yang saya lihat di YouTube, Ya. ada ayat yang menyatakan atau Rasulullah sendiri menyatakan hormatilah keturunan keluarga. Ya. Artinya kan di sini seperti seakan-akan secara nalar kita bahwa Rasulullah itu punya keturunan dari yang namanya Fatimah. Ya. Walaupun dari keturunan Hasan Ali ya. Iya. Nah, dengan ayat yang diucapkan oleh Rasulullah, Ayatnya ada. dengan kenyataan bahwa Rasulullah sendiri tidak punya anak laki-laki, Iya. ini bagaimana? Ya, baik Pak. Barangkali mungkin ada sedikit mispersepsi mengenai zuriyah. Ya. Dalam ayat dan hadis mengenai hormatilah keturunan, tidak ada kata-kata keturunan, adanya ahlul bait. Allah ingin mensucikan ahlul bait. Itu artinya penghuni rumah Rasulullah yang terdiri dari ada istri, ada anak, ada paman, sampai yang numpang pada Rasulullah. Jadi kalau ada suruhan untuk hormatilah ahlul bait, ya ahlul baitnya Rasulullah. Boleh orang mengaku kerabat boleh, tapi nasab jangan, karena ada dosanya itu Pak. Barang siapa yang mengaku-ngaku Muhammad misalnya atau si fulan sebagai bapaknya padahal bukan bapaknya, waduh, sama dia dengan dia menyediakan kursinya di neraka. Di neraka duduk, saya juga udah duduk sini, gitu Pak. Jadi yang dimaksud ahlul bait, coba Bapak lihat hadisnya. Lihat ahlul bait. Ahlul bait itu artinya ahli rumah, penghuni rumah yang tidak terkonsentrasi kepada keturunan. Istri, ponakan, anak gitu. Nah, ini semua memang pada waktu Rasulullah wafat, ada yang kemudian menikah dengan orang Yaman, Syam, Irak. Nah, itu kali kemudian yang berketurunan sampai sekarang, ya boleh.
saya dulu kakek saya, datu saya itu pernah menjadi ahli rumahnya Rasulullah. Nah, saya beritahu Bapak begini. Dulu Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu membawa orang-orang tanpa membawa harta. Nah, ada di antara mereka 150 orang namanya Ahlus Suffah. Tidurnya di Masjid Nabawi, segini nih, 150 orang. Ada Abu Hurairah di situ, ada siapa di situ. Jadi Rasulullah ngasih makan, minta sama orang Ansor. Ini kasih makan tuh, sahabat-sahabat. Nah, kemudian beberapa dari mereka berkhidmat itu membantu khadam. Kayak siapa? Kayak Anas bin Malik 10 tahun. Bantu Rasulullah, asisten, nyediain. Nah, itu boleh disebut kerabat. Mereka boleh bilang saya keluarganya Rasulullah, tapi tidak zuriyah. Zuriyah adalah al-walid yang dilahirkan secara nasab itu. Itu aja Pak untuk meluruskannya gitu. Boleh jadi. Nah, kalau orang bilang saya cucu Nabi, zuriatun Nabi, tidak dalam arti walad. Dalam arti misalnya orang Cina kan punya cucu luar, cucu dalam gitu ya. Ini dari mana nih saudaranya? Oh, istri saya punya ponakan saya kan. Nah, silakan. Tapi kalau langsung bilang zuriat Nabi dengan nasab, Nabi nggak punya. Allah yang menyatakan dalam Quran, tidaklah mewaktu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Itu mesti mencegah gulu, jangan sampai kita. Karena kalau misalnya Pak, saya ngebayangin, saking kagumnya kita sama Nabi kita ini, lalu beliau punya anak yang dewasa, terus punya anak lagi, banyak Pak orang yang menyembah anaknya itu Pak. Dalam arti bukan menyembah seperti sholat itu enggak ya, tapi terlalu ini, akhirnya kan sekarang banyak yang bukan Nabi aja pengen digituin, apalagi ini Nabi gitu. Jadi mencegah itu ayat ini. Itu Pak Hendra. Siapa aja? Yang lain? Udah ya, kita tutup dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Allah, kita baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.